Sobat Tribuner, selamat siang. Anda sedang menyaksikan program live report on the spot Tribun Timur, edisi Jumat 26 November 2021. Siang ini kami akan menyajikan informasi menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya, Kinan Aulia, inilah live report on the spot selengkapnya. Berita pertama datang dari Kabupaten Maros, di mana 5.000 pelajar ikut vaksinasi massal di Kabupaten Maros. Untuk informasi lengkapnya, kita sudah terhubung langsung dengan reporter kita yang sudah berada di lokasi, ada rekan Nurul Hidayah. Halo Nurul Hidayah, selamat siang. Selamat siang. Baik, bagaimana capaian vaksin di kalangan pelajar di Kabupaten Maros yang saat ini sedang berlangsung? Baik, Kinan. Siang ini 35.000 pelajar yang ada di Kabupaten Maros mengikuti vaksinasi serentak di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Maros. Khusus untuk Kecamatan Turikale, ini dipusatkan di Gedung Serbaguna Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dan diikuti oleh 700 siswa SMP dan SMA. Nah, sementara untuk capaian vaksinasi, menurut penuturan Kapolda Sulsel, di Sulawesi Selatan itu sendiri ada 46% capaiannya saat ini dari 70% targetnya hingga akhir tahun. Sementara untuk Kabupaten Maros yakni 37% dari 70% target hingga akhir tahun nanti. Baik, dengan capaian vaksin yang telah menyesuaikan target, apakah kendala yang dihadapi dalam proses vaksinasi tersebut? Baik, memang diakui oleh PLT Kepala Dinas Kabupaten Maros ini untuk capaian Maros, vaksin Maros ini masih cukup rendah dan juga sulit. Maksud saya untuk kendala yang dihadapinya sendiri ini yakni minat masyarakat yang saat ini sudah cukup menurun untuk mengikuti vaksinasi dan juga banyaknya berita-berita hoax yang bertebaran di kalangan masyarakat sehingga ini membentuk ketakutan tersendiri kepada masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Dan memang untuk saat ini kalau dilihat dari data yang didapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, untuk vaksin sendiri di Kabupaten Maros itu sudah mencukupi, ada sekitar 10.000 dosis, sementara vaksinator pun telah siap untuk melakukan vaksin. Hanya saja memang dari pihak masyarakat ini sulit, maksud saya minatnya untuk mengikuti vaksin itu sudah menurun. Baik. Selanjutnya, langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai target vaksinasi yang saat ini sedang berlangsung di Kabupaten Maros seperti apa, rekan Nurul? Baik, untuk langkah-langkah yang ditempuh Dinas Kesehatan untuk mencapai target 70% tersebut, yang pertama adalah melaksanakan vaksinasi massal dan dibantu oleh lintas sektor yang ada di Kabupaten Maros dan juga membuka layanan vaksin di puskesmas yang tersebar di 14 kecamatan. Dan yang terakhir adalah melakukan vaksinasi jemput bola, yakni mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan vaksin. Baik, terima kasih rekan Nurul atas laporan Anda, dan selanjutnya reporter kami juga telah menghimpun wawancara secara langsung dengan Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Nana Sujana. Berikut kutipannya. Jadi saat ini saya bersama-sama dengan Pak Bupati, kemudian rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Maros berada di Gedung Serbaguna Kabupaten Maros dalam rangka gelora vaksin pelajar Polres Maros bersama-sama dengan Forkopimda Kabupaten Maros. Kegiatan vaksinasi ini itu dalam rangka percepatan vaksinasi nasional. Dan kita mensyukuri bahwa saat ini target untuk pelaksanaan vaksinasi pelajar di Kabupaten Maros ini targetnya 5.000 orang ya, yang pelaksanaannya ada di 14 kecamatan. Dan untuk di Gedung Serbaguna sendiri ini ada tempat terdiri dari 14 SMP SMA ya, dengan jumlah kurang lebih 700 orang.
hal ini memang terus kami gelorakan melalui kerjasama Polri, TNI, Pemda, beserta dengan instansi terkait terus untuk menggelorakan vaksin, vaksin nasional. Dan ke depan kita terus akan melakukan kegiatan-kegiatan vaksin massal yang tentunya untuk supaya masyarakat terbentuk herd immunity ataupun kekebalan kelompok. Harapannya dengan vaksin ini kan masyarakat nanti akan kebal terhadap wabah COVID-19. Ini akan terus kami gelorakan di seluruh provinsi Sulawesi Selatan, dan insya Allah kita target ke depan sesuai target daripada pemerintah pusat di Sulawesi Selatan pun di akhir tahun kita bisa mencapai 70%. Memang untuk secara umum sampai saat ini di provinsi Sulawesi Selatan ini baru mencapai sekitar 46 sampai 50%. Jadi waktu yang ada akan terus kami kerja keras rekan-rekan Forkopimda dari Forkopimda provinsi kemudian bersama-sama dengan Forkopimda di daerah. Instruksi dari Kapolri di akhir tahun bagaimana langkah dilakukan? Itulah tadi prosesi wawancara secara langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih rekan Nurul Hidayah atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Maros dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita akan kembali dengan informasi selanjutnya seusai jeda berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan live report on the spot bersama Tribun Timur dan bersama saya Kinan Aulia. Informasi selanjutnya datang dari Kota Makassar, di mana 73 pejabat berebut 24 jabatan di pemerintahan Kota Makassar. Untuk informasi lengkapnya kita sudah terhubung langsung dengan reporter kita yang berada di lokasi, ada rekan Siti Aminah. Halo, selamat siang Siti Aminah. Boleh dijelaskan bagaimana progres lelang jabatan pemerintah Kota Makassar?
telah membuka lelang jabatan pimpinan tinggi Pratama pada tanggal 16 November 2021 lalu, di mana hingga saat ini atau hingga ditutupnya pendaftaran ada 76 total pelamar yang berhasil memasukkan berkasnya di panitia seleksi lelang jabatan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kota Makassar. Nah, ada 24 jabatan yang akan menjadi rebutan oleh pejabat-pejabat atau pelamar yang mendaftar di lelang jabatan Pemkot Makassar ini. Di antaranya adalah ada 2 jenis lelang, yakni kelompok administrasi dan juga ada kelompok keuangan. Untuk kelompok administrasi yakni ada pelayanan di Dinas Kebudayaan, kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kemudian Dinas Kesehatan, ada Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, lalu Dinas Pariwisata, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, sementara untuk kelompok keuangan, berapa diantaranya adalah Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda, kemudian Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Makassar, ada Bapenda dan juga ada Dinas Pekerjaan Umum. Itu ada beberapa jabatan yang lowong dari 24 jabatan yang lowong di dinas di Pemkot Makassar yang tentunya dilamar oleh 76 pendaftar, dan sampai saat ini sudah ada hasil pengumuman dari seleksi administrasi di mana Pemkot Makassar dalam hal ini Pansel menganut mekanisme sistem gugur. Jadi untuk tahapan pertama adalah seleksi administrasi, ada 3 pelamar yang gugur dalam tahap ini. Ya, mereka adalah Dr. Ardin Sani, pejabat Pemkot Makassar, kemudian ada pejabat Pemprov Makassar juga, Bapak Muhammad Hafiz, dan juga ada PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Makassar, Bapak Hamka. Nah, seleksi administrasi ini tentunya diumumkan pada hari ini dan menghasilkan 73 pelamar yang lolos dari 76 yang telah mendaftar sebelumnya. Seperti itu, Kinan. Baik, terima kasih Ami. Selanjutnya dengan progres lelang jabatan Pemkot Makassar yang menghasilkan kelulusan yang seperti itu, apakah ada tahapan selanjutnya dan sampai kapan tahapan lelang tersebut? Silahkan. Tentu setelah tahapan seleksi atau pengumuman seleksi administrasi ini, tahapan selanjutnya adalah pembuatan makalah, di mana pembuatan makalah ini seluruh peserta yang telah lolos akan membuat program-program atau memasukkan program yang akan dilakukan untuk dinas-dinas yang telah didaftari, yang tentunya akan disesuaikan dengan program atau visi misi dari pemerintah Kota Makassar, yakni Wali Kota Makassar dan wakilnya Wali Kota Makassar. Dan selanjutnya untuk tahapan pembuatan makalah ini akan dilangsungkan esok hari, yakni pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, dan seleksi ini akan terus berjalan sampai akhirnya menemukan 3 pendaftar, maksud saya 3 besar yang lolos dan akan diajukan nama-nama tersebut kepada pejabat kepegawaian, pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Bapak Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto. Seperti itu, Kinan. Baik, terima kasih rekan Siti Aminah atas laporan Anda. Berikut juga kita telah menghimpun hasil wawancara oleh reporter kami dengan Kepala Bidang Diklat BKPSDM Makassar, Ibu Vivi Andriani. Berikut kutipannya. Oh ya, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai tahap pengumuman untuk seleksi administrasi yang mana tadi telah diumumkan melalui website BKPSDMD Kota Makassar. Jumlah pendaftar itu sebanyak 76 orang dan yang berhasil memenuhi persyaratan seleksi administrasi itu sebanyak 73 orang. Jadi 3 orang yang tidak berhasil itu dikarenakan karena batas usia yang telah ditetapkan. Adapun 3 nama yang tidak memenuhi persyaratan dalam seleksi administrasi yaitu Dr. Ardin Sani, Bapak Insinyur Muhammad Hamka, dan Pak Muhammad Anis dari Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita besok direncanakan sesuai dengan jadwal untuk jadwal penulisan makalah yang akan diikuti oleh 73 peserta bertempat di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar.
agendanya insya Allah akan dilaksanakan mulai jam 9.00 dan akan dibuka oleh Bapak Sekda Makassar. Bu, untuk 3 yang tidak lulus tadi, Bu, mereka daftar di posisi mana? Jabatan. Okay. 3 pelamar yang tidak memenuhi persyaratan seleksi administrasi itu, yang pertama Bapak Muhammad Anis dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang melamar pada jabatan Dinas Penataan Ruang. Selanjutnya yang kedua adalah Dr. Ardini Sani melamar pada jabatan Dinas Kesehatan, dan yang ketiga Insinyur Muhammad Hamka melamar pada jabatan Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas PU. Ibu, rata-rata pelamar ini, Bu, dari mana saja instansinya? Yang jelas untuk pelamar ini didominasi oleh ASN pemerintah Kota Makassar. Adapun yang dari luar itu ada dari pemerintah Kabupaten Wajo, ada dari pemerintah Kabupaten Pinrang, ada dari Kementerian PUPR Pusat, ada dari akademisi dari UNEM, itu saja. Dan ya, provinsi tadi sudah kan. Jabatan yang paling banyak pendaftarnya itu apa saja? Untuk jabatan yang banyak pendaftarnya ada pada jabatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 13 orang, dan untuk jabatan yang paling sedikit adalah pada jabatan Dinas Pertanahan sebanyak 3 orang. Untuk proses lelang ini, Bu, nanti sampai kapan tahapannya, Ibu? Yang jelas tahapannya besok adalah kita mulai tahapan pertama untuk tesnya, yaitu penulisan dengan jadwal. Hari Senin itu sudah mulai presentasi dan wawancara. Setelah presentasi dan wawancara itu diagendakan sampai tanggal 3 Desember. Selanjutnya seleksi uji kompetensi Assessment Center itu mulai dijadwalkan tanggal 6 sampai dengan 9 Desember. Berarti jelang akhir Desember semua sudah rampung, Bu, ya, tahapannya? Iya, betul. Kalau sesuai jadwal di pengumuman awal itu, penyampaian hasil penilaian ini kita sampaikan kepada PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, itu di tanggal 14 Desember. Semoga ini bisa berjalan lancar sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan oleh Pansel. Yang diusulkan berapa, Bu, ke PPK? Yang diusulkan itu adalah yang masuk dalam daftar 3 besar setiap jabatan. Itulah tadi hasil wawancara dengan Kepala Bidang Diklat BKPSDM Makassar, Ibu Vivi Andriani, dan terima kasih untuk laporannya Siti Aminah, dan selamat bertugas kembali. Informasi tersebut juga menutup perjumpaan kita Tribuners dalam live report on the spot Tribun Timur siang hari ini, dan saya juga mengingatkan kepada Tribuners untuk tetap menyaksikan live report on the spot setiap harinya pukul 14.00 di kanal YouTube Tribun Timur dan fanpage Facebook Tribun Timur. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit dan sampai jumpa.